Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Arsitektur Modern akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan arsitektur modern sesudah tahun 1940. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ibran Theodore William Patium dengan NIM 21021150125. Yang kedua yaitu saya sendiri Ahmad Zulfahmi dengan NIM 2102115020007. Selanjutnya yaitu Magfira Yuniar dengan NIM 2102115020025. Dan yang terakhir yaitu Nurul Atira dengan NIM 2102115020026. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun pembahasan sejarah perkembangan arsitektur modern sesudah tahun 1940 lebih menekankan pada biografi, konsep, pandangan, serta mengemukakan karya-karya dari tokoh arsitektur setelah tahun 1940. Adapun untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana biografi dan pandangan dari tokoh arsitektur sesudah tahun 1940. Adapun untuk topik pembahasan 8 yaitu mengenai arsitektur modern sesudah tahun 1940. Adapun arsiteknya yaitu Lucio Costa and Oscar Niemeyer, kedua yaitu Pierre Ginervi, ketiga Louis Ayhan, keempat Philip Johnson, dan yang terakhir yaitu Paul Redol. Adapun untuk materi pertama yaitu Lucio Costa akan dibawakan oleh teman kami yaitu Magfira Yuniar. Lucio Costa lahir pada tanggal 27 Februari tahun 1902 di Toulon, Prancis. Lalu wafat pada tanggal 13 Juni tahun 1998. Ia belajar di Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne, Inggris, dan di College National di Montreux, Swiss hingga tahun 1916. Ia lulus sebagai arsitek pada tahun 1924 dari National School of Fine Arts di Rio de Janeiro. Lucio Costa mulai bekerja pada tahun 1930 di mana menjalin kemitraan dengan arsitek berhasil yang merupakan kelahiran Rusia Gregory Warshawski, dan juga menjadi direktur sekolah seni rupa nasional di mana tempat ia belajar. Nah, upayanya untuk mereformasi kurikulum sekolah nasional yang sudah ketinggalan zaman menginspirasi generasi siswa yang kemudian menjadi pelopor arsitektur modernis di Brasil. Nah, setelah itu ia juga bergabung dengan SPHAN yang baru dibentuk pada tahun 1937 di bawah Rodrigo Melo Franch de Andrade, di mana dia diikuti oleh cucunya Maria Elisa Costa. Pada tahun 1938, Lucio Costa berkolaborasi dengan Niemeyer dalam desain Taman Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Lucio Costa bersama Oscar Niemeyer dan seorang perancang landscape kota bernama Roberto Marx. Nah, di sekeliling kota tersebut terdapat danau buatan dan paranoa. Adapun fasilitas yang dirancang pada kota ini yaitu taman rekreasi dan olahraga disertai dengan area perbelanjaan kecil untuk penghuni mewah dan terjangkau. Kota Brasil berhasil menjadi kota yang sangat menarik, di mana diresmikan menjadi ibu kota yang menggantikan kota Rio de Janeiro pada tanggal 22 April tahun 1960. Selanjutnya untuk pembahasan Oscar Niemeyer akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Magfira Yuniar. Oscar Niemeyer lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1907, di mana merupakan seorang arsitek kebangsaan Brasil, dan wafat pada tanggal 15 Desember tahun 2012. Setelah lulus, Oscar Niemeyer bekerja di rumah tipografi ayahnya dan sebagai juru gambar untuk firma arsitektur lokal. Dia bekerja dengan Costa dari tahun 1937 sampai tahun 1943 pada desain untuk bangunan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, di mana
dianggap oleh banyak orang sebagai mahakarya arsitektur modern pertama Brasil. Nah, pada tahun 1956, Kubitschek terpilih sebagai presiden Brasil. Ia pun meminta kepada Niemeyer untuk merancang ibu kota baru Brasil. Bukan hanya itu, pada tahun 1956 sampai tahun 1961, Oscar Niemeyer menjabat sebagai kepala arsitek untuk Novacap, otoritas bangunan pemerintah di Brasil. Pada tahun 1964, di usia 57 tahun, ia kembali ke Brasil dan mempertahankan studionya di Rio de Janeiro hingga abad ke-21. Pada usia 100, ia masih terlibat pada berbagai proyek, terutama patung dan penyelesaian karya sebelumnya. Berikut karya-karya arsitektur Oscar Niemeyer. Yang pertama itu Gedung Kongres Nasional yang terletak di Brasil, di mana dibangun pada tahun 1958. Selanjutnya, New Museum yang terletak di kota Curitiba di Brasil dan diresmikan pada tahun 2002, di mana museum ini berfokus pada seni visual, arsitektur, dan desain. Museumnya juga menampilkan banyak elemen khas Niemeyer. Selanjutnya, bangunan ketiga yaitu katedral yang terletak di Brasil. Katedral ini adalah struktur hiperboloid yang dibangun dari 16 kolom beton, masing-masing seberat 90 ton, di mana katedral ini mampu menampung hingga 40.000 orang. Jika dilihat dari bentuknya, bangunan ini hampir mirip dengan mahkota putih, di mana memiliki ketinggian sekitar 131 kaki. Selanjutnya, bangunan Niterói kontemporari yang terletak di Brasil. Bangunan ini merupakan salah satu landmark utama kota yang dimana selesai dibangun pada tahun 1996. Untuk strukturnya setinggi 16 meter, kubahnya 50 meter dengan 3 lantai. Dan jika dilihat dari bentuknya, bangunan ini berbentuk piring yang dimana dapat disamakan dengan UFO yang terletak di tepi tebing. Di bagian bawahnya adalah pantai. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu Fier-Lurginervi akan dibawakan oleh saya sendiri. Langsung saja. Adapun untuk biografi dari Fier-Lurginervi, yaitu lahir pada 21 Juni 1891 di Santria. Fier-Lurginervi merupakan seorang insinyur dan arsitektur dari Italia, serta wafat pada 9 Januari 1979. Adapun untuk latar belakang pendidikan, ia belajar di Teknik Sipil Universitas Bologna serta lulus pada tahun 1913, dan setelahnya ia lulus dan bergabung dengan Social for Concrete Construction. Selanjutnya yaitu dunia kerja. Pada tahun 1951 sampai 1918, pada tepatnya pada Perang Dunia I, ia bertugas di Korps Teknik Angkatan Darat Italia. Setelahnya pada tahun 1961 sampai 1962 ia menjadi profesor honor di Universitas Harvard. Selanjutnya yaitu pada tahun 1940 ia mengembangkan ide untuk beton bertulang yang membantu dalam pembangunan kembali serta banyak bangunan dan pabrik di seluruh Eropa, dan bahkan merancang serta menciptakan lambung kapal yang terbuat dari beton bertulang sebagai promosi bagi pemerintahan Italia. Adapun untuk bangunan arsitektur dari Fier-Lurginervi yaitu yang pertama Katedral St. Mary of Assumption dan Tour de la Bourse. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Louis Ayhan. Louis Ayhan lahir pada tanggal 5 Februari 1901 di Estonia. Louis Ayhan merupakan seorang arsitektur Amerika Serikat serta wafat pada 17 Maret 1974. Adapun untuk latar belakang pendidikannya, yaitu ia belajar di Arsitektur University of Pennsylvania serta lulus pada tahun 1924, kemudian ikut bekerja dan mencari ilmu pada arsitek John Molitor, Philadelphia.
Pada tahun 1935, ia mendirikan praktek arsitektur independen di Philadelphia, namun perjuangan untuk mencari pekerjaan lain selain sederhana proyek perumahan lokal. Pada tahun 1947 mulai mengajar di Yale, serta pada tahun 1950 memenangkan beasiswa untuk Amerika Akademi di Roma dan perjalanan ke Yunani dan Italia di mana ia terinspirasi oleh runtuhan kuno. Pada tahun 1951 setelah kembali, Kanhan menempatkan ide-ide baru ke dalam praktek dalam desain perpanjangan di Galeri Seni Yale dan pemandian Triton. Setelahnya, yaitu pada tahun 1955, ia menjadi profesor arsitektur di University of Pennsylvania, serta pada tahun 1951 ia memulai proyek 6 tahun untuk membangun John Sall Institute untuk studio biologi di La Jolla, California, serta pada tahun 1962 mulai bekerja pada program 12 tahun untuk membangun India Institute of Management di Ahmedabad dan pembangunan kompleks modal di Dhaka, Bangladesh. Serta pada tahun 1966, beliau bekerja pada desain Kimball Art Museum di Fort Worth, Texas, Museum of Modern Art, serta New York Mont, sebuah pameran retrospektif karya Han. Adapun untuk arsitektur bangunan dari Louis A. Han dapat kita lihat pada Museum Seni Kimball serta Galeri Seni Universitas Yale. Adapun untuk materi Paul Rudolph akan dibacakan oleh teman kami yaitu Nurul Atira, dengannya kami persilahkan. Rudolph, biografi, kelahiran 23 Oktober 1918, Electon, adalah seorang arsitek Amerika, wafat 8 Agustus 1997, New York City. Pendidikan: 1. Memperoleh gelar sarjana arsitektur di Universitas Auburn. 2. Pindah ke Harvard Graduate School of Design untuk belajar dengan pendiri Bauhaus Water Group. 3. Menerima gelar masternya pada tahun 1947. Dunia kerja Rudolf Paul. Pada tahun 1958 sampai 1964, Rudolf menjadi kepala sekolah arsitektur Yale. 2. Tahun 1951, dia bekerja sama dengan Ralph Twistle selama 4 tahun sebelum dia membuka startup kantor arsitekturnya. Karyanya yang paling terkenal adalah Gedung Seni dan Arsitektur Yale. 4. Riverview High School dibangun pada tahun 1957 sebagai proyek skala besar pertamanya. Arsitekturnya: 1. Gedung Seni dan Arsitektur Yale. 2. Orange County Government Center. 3. Riverview High School. Dan 4. Dr. Horton Water. Adapun untuk materi selanjutnya yaitu Philip Johnson akan dibawakan oleh teman kami yaitu Ifran Terodoli William Patium. Dengannya persilahkan. Biografi Philip Johnson. Lahir 8 Juli 1906 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Philip Conterlieu Johnson adalah seorang arsitek postmodern Amerika yang terkenal. Wafat 25 Januari 2005 pada usia 98 tahun. New Canaan, Connecticut, Amerika Serikat. Pendidikan sekolah Oakley School di Torrington, New York. Kemudian pergi ke Universitas Harvard untuk studi sarjana. 1927 tahun 1941 pada usia 35 tahun, Philip Johnson mendaftar di Harvard School of Design. Dunia kerja. Tahun 1930, Philip Johnson bergabung dengan Departemen Arsitektur Museum of Modern Art di New York. Tahun 1932, ia menyelenggarakan pameran arsitektur modern pertama di Museum of Modern Art bekerja sama dengan Alfred Hart, Jr. dan Hitchcock. Tahun 1941, Philip Johnson kemudian bergabung dengan Harvard Graduate School of Design untuk belajar arsitektur. Tahun 1946, Philip Johnson mulai membangun praktik arsitekturnya. Tahun 1967, Philip Johnson mendirikan kemitraan dengan arsitek John Berger.
Tahun 1966, Philip Johnson mendapatkan komisi internasional pertamanya. Tahun 1994, Philip Johnson dan Alan Rich membentuk praktik arsitek. Arsitektur bangunan yang didirikan oleh Philip Johnson. Yang pertama PPG, Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1984. Kedua, Kapel St. Basil, Universitas St. Thomas, Houston, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1977. Yang ketiga, The Glass House, New Canaan, Connecticut, Amerika Serikat pada tahun 1949 sampai 1955. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan yang telah kami paparkan pada tokoh arsitektur sesudah tahun 1940, yaitu pertama Lucio Costa, merupakan seorang pemimpin gerakan modernis dalam arsitektur Brasil. Oscar Niemeyer adalah seorang arsitek pada bangunan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan yang dianggap banyak orang sebagai mahakarya arsitektur modern pertama Brasil. Dengan desain tersebut mengungkapkan pengaruh arsitektur Prancis kelahiran Swiss Le Corbusier yang merupakan konsultan konstruksi. Ketiga yaitu Pier Giorgio merupakan seorang insinyur dan arsitek Italia. Keempat yaitu Louis Hahn merupakan seorang arsitek Amerika Serikat kelahiran Estonia, salah satu arsitek paling berpengaruh pada abad pertengahan ke-20. Selanjutnya yaitu Paul Marvin Rudolph adalah seorang arsitek Amerika dan ketua Departemen Arsitektur Universitas Yale selama 6 tahun, dikenal karena penggunaan dena beton dan dena lantai yang sangat kompleks. Dan yang terakhir yaitu Philip Johnson adalah seorang arsitek dan kritikus Amerika yang terkenal karena mempromosikan gaya internasional. Dia adalah salah satu arsitek paling berpengaruh dalam arsitektur setelah memainkan peran utama dalam mendefinisikan arsitektur postmodern. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.